Nisa. Ya Bu, jadi ini sebelum Ibu nanti masuk ke kelas, kita melakukan percakapan dulu ya Bu. Saya ingin mengetahui nih Bu, Ibu nanti masuk di kelas mana dan tujuan pembelajaran Ibu apa? Ibu nanti masuk di kelas mana Bu? Hari ini saya masuk di kelas 9B Bu. 9B Bu ya. Iya. Apa Bu tujuan pembelajaran Ibu nanti? Menganalisis faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Ya, menganalisis. Mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat. Terus mengidentifikasi hasil perkalian dan pembagian persamaan kuadrat. Terus menyajikan hasil pembelajarannya. Persamaan kuadrat. Jadi intinya tentang persamaan kuadrat ya Bu ya? Iya. Ya baik Bu. Lalu area pengembangan yang hendak Ibu capai nih di kelas 9B ini apa ya Bu? Di situ peserta didik harus mampu menganalisis, mengidentifikasi dan menyajikan karakteristik persamaan kuadrat. Jadi Ibu ingin nanti ketika pembelajaran Ibu, peserta didik ini mampu menganalisis Bu ya, mengidentifikasi dan menyajikan karakteristik dari persamaan kuadrat. Baik Bu. Lalu strategi apa nih yang Ibu persiapkan di kelas? Yang pertama metode pembelajarannya contextual learning. Terus membuat kelompok, terus media LKPD, dan yang terakhir diskusi dan Presentasi biasanya Bu ya. Ya. Oh, jadi nanti ada pembuatan kelompok di Iya. mana nanti Ibu akan melihat Bu ya. Ada juga metode diskusi dan presentasi. Lalu Ibu untuk RPP Ibu nanti atau modul ajar Ibu apakah berdiferensiasi Bu? Iya, Diferensiasi Bu ya. Baik. Selain buku atau buku paketnya Ibu berikan kepada anak-anak yang nanti dibaca, apalagi Bu selain itu yang dipakai untuk materinya? Saya menggunakan media itu Bu, video. Oh, video. Berarti ada video, ada kontennya Bu ya, berdiferensiasi juga ya Bu ya. Ya, baik Bu, nanti saya akan melihat saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya, Bu. Saya akan lihat, nanti saya juga akan amati karena memang saya ingin melihat Bu seperti apa sih pembelajaran kontekstual learning tentang persamaan kuadrat ya tadi Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Nisa. Selamat pagi Bu. Dua. Berarti pangkatnya ada 2. Persamaan kuadrat. Ya. Umumnya yaitu AX tambah 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya. Sebelumnya menggunakan ini.
maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Oke, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat paling tinggi sebesar 2. Nah, bentuk umumnya nanti seperti yang Pak Beni kasih kotak kuning, AX pangkat 2 ditambah. Yang apa maksudnya? X itu di depannya. Ya, ada pangkat 2-nya. Ya. Boleh. Sekarang yang ini, Bu, iya atau bukan? Bukan. Kenapa? Kalau yang ini, iya atau bukan? Bagian pertama ya, X Silakan. ditambah 4X dikurang 21 sama dengan Di 0. bagian yang pertama. Ini persamaan kuadrat. Kita cek aja pangkat paling tingginya. Di sini kan X pangkat 2. Berarti ya udah dia pasti persamaan kuadrat dong. Benar kan? Sekarang kita cek C-nya deh. A-nya berarti kan angka A-nya berapa? X kuadrat. Jika X kuadrat nggak ada angka, ingat ya, kalau nggak ada angka itu maksudnya 1. Dan orang biasanya nggak nulis angka satunya. Tapi kalau nggak ditulis, berarti maksudnya 1. Oke, bisa dipahami kan? So, A-nya sama dengan 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil persamaan kuadrat. Ini. X tambah I atau bisa ditulis X pangkat 2 tambah B X tambah C sama dengan X tambah P X tambah I. Yang sama kuadrat B 3 pangkat 3 negatif 5 pangkat 2 tambah kali 9. D. Oh, itu nih. Yang dimaksud dengan kuadrat persamaan kuadrat apa? Anu, apa tadi? Persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tinggi 2. Paling tinggi 2. Oke. Terus apa bedanya sama ini? Ya, baik, masing-masing. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu ya. Nah, ini Bu, Ibu kan pada waktu lalu pernah bilang mau bicara sama saya soal observasi Bu ya. Nah,
Bagaimana Bu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, pas waktu di kelas kemarin sudah saya rencanakan pembelajarannya. Cuman ada beberapa Bu yang saya lupa. Begitu Bu ya. Iya. Bisa. Seperti ice breakingnya Bu, saya lupa. Apalagi Bu selain itu? Lagi ya Bu. Itu kan sudah saya sampaikan. Terus mungkin apa lagi ya Bu? Oh, jadi tujuan sudah Ibu sampaikan Ya, ya. sudah. Cuma Ibu lupa Bu ya. Iya, ada beberapa yang saya lupa itu. Baik. Nah, jadi mungkin hari ini saya akan coaching Ibu ya, supaya nanti bagaimana kita sama-sama Bu ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, ini sama saya setara nih sama Bu Nisa nih. Cuma kita sama-sama Bu sebagai rekan sejawat. Bagaimana kita berkolaborasi untuk memecahkan masalah Ibu. Jadi tadi Ibu mengatakan ada yang lupa. Lalu bagaimana Bu? Saya mau tahu nih Bu, bagaimana murid-murid Bu saat pembelajaran Ibu berlangsung? Ketika saya menyampaikan ya mereka antusias Bu, karena saya menyampaikan dengan metode pembelajaran yang konten, saya sampaikan video pembelajaran, ya mereka sangat senang gitu melihat videonya. Apakah ada kendala Bu dalam Ibu melaksanakan pembelajaran, misalnya dalam membagi kelompok kah atau bagaimana Bu? Ada sedikit kendala kemarin pas saya menyampaikan itu ada beberapa sih siswa yang tidak memperhatikan kontennya tadi. Terus ketika membuat kelompok ada siswa yang tidak mau berkelompok sama ini. Ada yang maunya kelompoknya sama yang ini aja. Jadi ada yang tidak Memilih-milih mereka. jadi memilih kelompok Iya, ya. Bu. Tidak seperti itu. Lalu apa nih Bu yang Ibu lakukan nih ketika ada siswa tadi yang tidak mau berkelompok, maunya nih saya sendiri atau maunya saya pilih kelompok? Itu bagaimana? Saya tetapkan sebagai kelompok saya yang saya buat sendiri Bu. Saya jelaskan kepada mereka kalau kelompok yang saya buat sudah sesuai, saya kelompokkan ke masing-masing kelompok gitu Bu. Selain siswa yang tidak mau berkelompok tadi nih Bu dan tidak memperhatikan konten tadi Bu ya, apakah ada yang lain Apa lagi ya, Bu? saat pembelajaran itu berlangsung? Ada yang jahil Bu, pergi ke kelompok lain gitu. Tidak mau berfokus di kelompoknya sendiri gitu Bu. Jadi Iya. ada yang pokoknya dia mengganggu gitu ya. Iya. Terus bagaimana nih tindakan Ibu nih ketika tadi kan siswanya saya mau berkelompok, mungkin kelompok sendiri, terus ada yang jahil, bagaimana tindakannya? Ya, mungkin saya kasih perhatian lebih Bu ya, saya datangi, saya beri pengarahan bahwa mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tidak boleh di kelompok lain gitu. Ya. Selain yang Ibu kasih pengarahan tadi, apakah ada yang lain Bu yang Ibu lakukan nih? Karena kan matematika Bu ya, ini kan bagaimana siswa ya kayak mau susah kan gitu. Padahal kan tidak juga gitu. Selain tadi Ibu beri pengarahan, apalagi nih Bu yang Ibu lakukan nih? Apa ya Bu ya? Contohnya seperti memberikan contoh materi yang lebih menarik lagi Bu. Terus konten-konten lagi yang lebih baik gitu. Jadi itu yang Ibu lakukan Bu ya saat tadi ada siswa yang tidak mau berkelompok dan yang suka. Terus bagaimana Bu Ibu menilai keterlibatan siswa selama pembelajaran? Saya selalu memantau berkeliling dan memberikan pertanyaan di mana kesulitannya, di mana mereka yang belum paham, mereka bisa menanyakannya.
Jadi Bu, bagaimana nih Ibu mengelola kelasnya Ibu selama pembelajaran berlangsung? Biasanya kan tadi kan Ibu bilang ada yang lain. Iya. Seperti apa itu Bu? Ibu mengelolanya? Mungkin membuat mereka lebih fokus lagi, terus memperhatikan apa itu materi saya ulangi lagi materi, mereka memperhatikan lagi gitu. Oh, begitu Bu ya. Iya. Jadi itu rencana Ibu ya. Iya. Ibu tadi Ibu kan rencana hasilnya Ibu mau lebih memberikan pemahaman ya. Ibu katanya tadi jadi fokus. Apakah ada Bu rencana Ibu yang lain Bu? Rencana selain tadi fokus ke pemahaman dengan fokus kepada tingkatan siswa. Rencana saya sih mau buat mencari konten yang baru yang bisa mengaitkan materi itu ke kegiatan sehari-hari mereka gitu loh. Oh gitu Bu ya. Ya. Seperti apa misalnya? Misalkan kan yang materi saya ini kan persamaan kuadrat. Ya. Nah, misalkan itu dikaitkan dengan menghitung luasnya sebidang tanah gitu Bu. Oh benar. Iya. Sama kuadrat itu Iya. ya. Menghitung luasnya tanah gitu Bu. Nah, kemudian Bu, saya ingin tahu nih, pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saat observasi, itu Bu, saya melihat ada siswa yang kurang fokus nih Bu, dan tidak ada rasa percaya diri. Dan bagaimana Ibu ini mengatasi? Bagaimana ya Bu ya? Mungkin lebih diarahkan lagi sih Bu, dibimbing lagi gitu, supaya lebih percaya diri lagi kalau ada misalkan kayak presentasi gitu Bu, lebih berani gitu. Kemudian Ibu, kapan nih Ibu akan melaksanakan tadi rencana aksi yang Ibu katanya akan konten yang baru, nanti menugaskan itu kapan Ibu akan melaksanakan? Mungkin kedepannya Bu, mungkin 2 mingguan lagi lah, karena perlu rencana dulu kan Bu. Oh, benar. Iya, merancang dulu. Ya. Baik, siapa saja Bu yang Ibu libatkan ini dalam perencanaan itu? Mungkin minta pendapat sama teman-teman Bu, teman-teman guru. Mungkin. Iya. Jadi itu yang mungkin Ibu libatkan bagaimana Bu? Saya libatkan mungkin sesama guru matematika juga saya rekan suka sekolah ya ya. berpikiran bagaimana caranya yang lebih efektif di kelas. Nah baik Bu, jadi saya mau simpulkan Ibu ya. Tadi Ibu sudah memberikan penilaian bahwa ini nih siswa ada yang jahil, ada yang tidak masuk kelompok. Lalu Ibu berencana nih akan lebih memberikan pemahaman, memberikan konten mungkin yang lebih menarik seperti itu Bu ya. Yang dihubungkan Bu tadi Bu ya, saya dengar berarti contextual learning Bu ya. Nah, baik. Lalu bagaimana nih perasaan Ibu nih setelah kita bicara seperti ini Bu? Bagaimana perasaan? Saya senang sekali Bu, karena ada teman yang berpikiran, pendapat gitu. Iya. Iya, semoga aja Bu ya apa yang Ibu harapkan nanti pembelajaran matematika ini semoga bisa berhasil Bu ya. Iya Bu. Selain bisa, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, terima kasih Bu ya. Iya, saya juga terima kasih Bu ya.